Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Voyager. Film ini berkisah tentang sekelompok anak muda yang menjalankan sebuah misi menuju planet baru untuk menyelamatkan spesies manusia. Hal ini disebabkan bumi semakin tidak layak huni karena perubahan iklim yang sangat ekstrim dan wabah penyakit yang tak kunjung berakhir. Diperkirakan perjalanan itu akan memakan waktu selama 86 tahun lamanya. Lalu apakah mereka akan berhasil sampai ke sana dan menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan? Oke, daripada penasaran, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan, bumi diambang kehancuran karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kekeringan dan kelaparan terjadi di seluruh dunia. Wabah penyakit dan kematian mulai mengancam kepunahan massal pada spesies manusia. Lalu, para ilmuwan mencari sebuah planet baru yang layak untuk dihuni. Sampai akhirnya pada tahun 2063 ditemukan sebuah planet yang memenuhi kriteria para ilmuwan. Planet tersebut diketahui memiliki sistem bintang, air, dan oksigen sehingga layak dihuni untuk keberlangsungan umat manusia. Perjalanan ke planet baru itu diperkirakan akan memakan waktu selama 86 tahun lamanya. Dan menariknya, tidak ada teknologi hibernasi di dalam film ini. Para kru nantinya akan berkembang biak dan bereproduksi di dalam pesawat. Jadi bisa dibilang perjalanan ini adalah sebuah perjalanan antar generasi, di mana anak cucu mereka nantinya akan melanjutkan misi atau sampai ke planet tersebut. Semakin memburuknya kondisi bumi membuat para ilmuwan segera membuat rencana lalu mengirim sebuah misi pemandu atau pertama untuk pergi ke sana. Pada sebuah pertemuan penting, seorang kepala penelitian yang bernama Richard mengungkap bahwa perjalanan yang sangat panjang itu akan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan para kru. Tentunya akan sangat sulit menemukan sukarelawan terlebih memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang diperlukan selama misi berlangsung. Maka para ilmuwan memutuskan untuk mengembangkan dan membesarkan para kru mereka sendiri. Saat ini para insinyur biologi sudah menemukan sebuah metode untuk melahirkan anak-anak yang berasal dari proses bayi tabung. Mereka menggunakan sel telur yang diambil dari para orang-orang jenius di dunia agar menjadi bibit premium. Tujuannya tentu saja agar anak-anak tersebut memiliki kepatuhan dan kecerdasan yang tinggi. Richard akan melatih mereka dalam sebuah ruang isolasi sejak kecil karena mereka nantinya akan sendirian selama menjalankan misi. Setelah dirasa cukup menjalani latihan dan dinyatakan siap, maka mereka akan segera diberangkatkan. Setelah pertemuan penting tersebut, Richard pergi mengunjungi tempat di mana anak-anak tersebut diisolasi. Ruangan itu sangat steril, bahkan Richard harus menggunakan baju pelindung saat menemui mereka. Selain itu, agar ia tidak menularkan penyakit aneh kepada anak-anak tersebut. Awalnya anak-anak itu akan menjalani misi sendirian, namun Richard menyatakan keinginannya untuk menemani mereka. Kedekatan yang ia rasakan membuatnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap mereka. Menurutnya, anak-anak itu tetap membutuhkan pengawasan serta bimbingan agar mereka mampu menghadapi kompleksitas permasalahan yang sering dialami manusia. Kemudian rekannya mengingatkan kalau ia tuh nggak akan pulang dan ia tidak dilatih untuk tidak merindukan bumi atau keluarganya. Berbeda dengan anak-anak itu yang memang dipersiapkan untuk misi tersebut. Richard mengatakan kalau ia tidak akan merindukan siapapun, yang ia pedulikan bagaimana misi ini bisa berhasil. Selain itu, jadwal keberangkatan yang akan dilaksanakan dalam 7 tahun ke depan bisa dipersingkat menjadi 4 tahun. Semakin mudah mereka, maka misi itu akan semakin efektif. Dan akhirnya, misi pertama menuju planet baru pun dilaksanakan. Mereka meluncur menggunakan sebuah roket dan menuju sebuah stasiun atau bahtera angkasa bernama Humanitas. Untuk memastikan mereka selamat sampai stasiun angkasa, Richard didampingi 2 astronot berpengalaman, namun para astronot tersebut akan kembali ke bumi. 10 tahun pun berlalu sejak mereka meninggalkan bumi. Para kru dan anak-anak itu pun tumbuh menjadi remaja. Masing-masing kru memiliki keahlian masing-masing, seperti ahli medis, teknisi, ataupun yang lainnya. Setiap hari mereka diingatkan bahwa mereka menjalani sebuah misi penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain belajar, mereka juga wajib menjaga kesehatan. Mereka juga akan memiliki keturunan, di mana setiap 24 tahun sekali akan dilakukan proses pembuahan buatan dan inkubasi. Hal itu sudah diperhitungkan para ilmuwan untuk menghemat sumber daya yang ada. Kemudian setelah selesai makan, mereka wajib minum sebuah cairan berwarna biru, sesuatu hal yang tidak boleh mereka langgar, karena cairan itu merupakan nutrisi penting bagi tubuh mereka. Suatu ketika, seorang wanita bernama Sheila mendatangi Richard.
Ia mengatakan kalau ia adalah generasi pertama dan tidak akan melihat planet tersebut. Menurutnya hidupnya tuh jadi nggak begitu penting. Selain mengawasi mereka, Richard juga memiliki peran sebagai pembimbing kejiwaan para kru agar mereka tetap memiliki pemikiran bahwa kehidupan mereka tetaplah penting. Di dalam pesawat, mereka juga mengembangkan tanaman. Lalu seseorang yang bernama Christopher memberi laporan kalau airnya tuh mengandung racun. Air tersebut sebenarnya berasal dari air kencing mereka yang sudah diolah. Karena mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, Christopher pun penasaran dan bertanya apakah air itu mengandung bahan kimia. Namun Richard mengatakan tidak tahu dan memintanya segera mengganti saringannya. Christopher yang masih penasaran melakukan uji sampel dan penelitian di laboratorium. Lalu ia menemukan sebuah senyawa kimia yang tidak diketahui informasinya berada di dalam makanan mereka. Setelah para kru tidur, ia bersama seseorang yang bernama Zack mulai mencari tahu zat kimia tersebut. Setelah melakukan sedikit hacking pada sistem komputer, mereka menemukan zat tersebut ada dalam cairan biru yang mereka minum. Sistem komputer memberi informasi kalau cairan biru tersebut membuat kepribadian menjadi lunak dan patuh. Jadi pada intinya cairan itu berfungsi untuk mengontrol perilaku mereka, agar mereka tetap patuh pada protokol serta menekan hasrat-hasrat manusiawi seseorang, seperti keinginan bercocok tanam atau sebuah respon kebahagiaan. Makanya selama ini mereka tuh terlihat tenang dan tidak terlihat memiliki emosi. Mereka kemudian menyimpulkan kalau cairan itu telah meracuni mereka dan bisa ditebak mereka berdua memutuskan untuk berhenti meminum cairan tersebut. Zack mengatakan kalau ia tidak peduli dan ingin merasakan lebih dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Mereka berdua memberitahu rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa misi ini adalah suatu kebohongan. Mereka juga mengatakan kalau mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang diberi kode Pod 23 yang tidak diketahui isinya. Christopher lalu bertanya kepada Richard mengapa ia berbohong dan tidak mengatakan kalau ada sebuah ruangan rahasia di dalam pesawat tersebut. Richard mengatakan kalau ruangan itu isinya untuk generasi ketiga dari mereka. Setelah itu, Richard mengirim sebuah pesan ke bumi. Para kru semakin sensitif dan cerdas. Ia membutuhkan sebuah petunjuk agar para anak-anak tersebut tetap mempercayai dirinya. Karena jarak yang cukup jauh, tentu saja pesan tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah berhenti meminum cairan tersebut, Christopher mulai menumbuhkan hasrat manusiawinya. Ia mulai tertarik kepada lawan jenis, sama halnya seperti yang dialami oleh Zack. Mereka juga mulai melakukan aktivitas yang tidak biasa, seperti berkelahi dan mereka berdua merasakan kesenangan yang sangat luar biasa. Suatu ketika saat berlarian dalam lorong pesawat, mereka mendengar ada suara-suara aneh di dalam pesawat. Mereka meminta rekannya untuk menganalisa sumber suara tersebut, namun untuk mengetahuinya mereka harus keluar. Sementara itu, di sebuah ruangan, Richard menunjukkan sampel tanaman obat dari bumi kepada Sheila. Tanpa sengaja, Zack dan Christopher melihatnya. Lalu Zack melihat tangan Richard memegang pundak Sheila. Ia menjadi cukup kesal dengannya setelah sebelumnya Richard tuh memarahi Zack karena memegang tangan Sheila. No grabbing, Zack. Keesokan harinya, Richard mengumpulkan para kru dan mengatakan kalau terjadi kerusakan pada antena pemancar. Ia akan keluar untuk memperbaiki dan meminta Zack menemaninya. Ya, karena Zack ini adalah seorang ahli teknik. Saat sedang melakukan persiapan, tanpa sengaja Zack melihat Sheila yang menurutnya sangat cantik dan juga seksi. Ia mendekati Sheila dan tanpa diduga ia memegang wajahnya lalu meremas buah dadanya. Zack juga mulai memeluk Sheila. Namun aksinya tersebut diketahui Richard lalu mencegahnya. Richard pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu Zack berlari meninggalkan mereka. Ia mengejarnya lalu bertemu dengan seorang anak yang mengatakan kalau Zack berhenti minum cairan biru. Lalu ia bertemu dengan Christopher dan menanyakan keberadaan Zack. Ia juga bertanya apa ia mengetahui kalau Zack berhenti meminum cairan biru. Christopher lalu mengatakan kalau ia juga berhenti minum cairan biru dan bertanya mengapa ia harus meminumnya. Menurutnya mereka pada akhirnya akan mati dan sudah sepantasnya mereka tuh bebas melakukan hal apapun. Richard kemudian mengatakan kalau cairan itu berfungsi agar tidak terjadi hal-hal di luar kendali yang dapat membahayakan misi. Karena mereka tidak berhasil menemukan Zack, Richard pun meminta Chris membantunya dan sebagai imbalan dia dapat mengajukan keberatan pada pusat misi yang berada di bumi. Tiba-tiba Zack masuk ke sebuah ruangan di mana seseorang bernama Kai memantau proses perbaikan. Ia mengatakan kalau Chris bersamanya. Tiba-tiba saat sedang melakukan perbaikan terjadi sebuah lonjakan daya dalam pesawat.
Lonjakan daya itu membuat tubuh Richard tersengat listrik lalu pingsan. Mereka segera membawanya ke ruang medis untuk memberi pertolongan. Namun sayangnya Richard tewas dalam kondisi tubuh yang terbakar. Chris masih tidak mengetahui apa yang terjadi karena saat itu ia tidak melihat ke arah Richard. Lalu Julie memberitahu kalau ia mendengar suara berderit lalu sesuatu melompat ke arahnya. Zack lalu berkata kalau sesuatu itu terlihat seperti alien. Meskipun tidak yakin akan perkataannya, mereka kini dalam kondisi waspada. Kebakaran yang terjadi di ruangan sistem juga membuat data rekaman terhapus, sehingga mereka tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Karena Richard meninggal, sesuai protokol dalam pesawat, mereka harus menunjuk pemimpin baru. Sistem mengatakan kalau mereka harus melakukan voting untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Awalnya Zack mengajukan diri karena ia adalah kepala teknik. Namun hasil voting mengatakan kalau Christopher adalah pemimpin baru mereka. Christopher. Meskipun tidak puas, Zack pun tetap memberinya selamat. Lalu Chris mengatakan kepada para kru, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki segala kerusakan agar segalanya berjalan normal kembali. Sheila adalah seorang ahli medis dan orang yang cukup dekat dengan Richard. Ia pergi ke ruangannya dan dipercaya untuk menghapus seluruh berkas miliknya saat ia sudah meninggal. Lalu seseorang masuk pintu yang ternyata adalah Christopher. Lalu kepada Chris, Sheila menunjukkan foto keluarga Richard, di mana ternyata Richard selama ini berbagi kenangan kepada Sheila. Hal tersebut cukup wajar, mengingat Richard telah meninggalkan segalanya di bumi termasuk keluarganya. Dalam sebuah rekaman video, mereka melihat kalau Richard sangat peduli dengan anak-anak tersebut. Ia juga berharap misi yang sangat mulia ini berhasil dengan baik. Tujuannya ikut misi itu hanyalah ingin menjaga dan melindungi mereka. Lalu Chris memeriksa apakah para kru sudah selesai memperbaiki kerusakan. Namun ia tidak menemukan siapapun dan hanya ada seseorang di sana. Ia mengatakan kalau yang lain berada di ruang tanaman. Ternyata Zack yang membawa mereka ke sana. Ia mengatakan kalau terjadi kerusakan pada mesin pendingin makanan dan meminta mereka memperbaiki kerusakan. Ia juga mengatakan kalau mereka akan berpesta untuk merayakan pimpinan baru mereka. Karena ada beberapa makanan yang harus dihabiskan sebelum menjadi busuk. Dan akhirnya mereka pun makan dengan berlebihan. Lalu saat para kru akan meminum cairan biru tersebut, Kai melarangnya. Don't drink the blue. Ia mengatakan kalau cairan itu adalah obat untuk mengendalikan mereka. Sampai akhirnya tidak ada satupun dari mereka meminum cairan itu kembali. Sheila dan Chris diketahui sering berada di ruangan Richard. Mereka melihat beberapa video miliknya untuk mengetahui kehidupan normal manusia. Sementara itu di ruang tanaman, hasrat bercocok tanam Zack muncul kembali. Ia pun menggoda Julie yang juga merespon tindakannya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi bingung melihat mereka karena bisa dibilang mereka masih dalam pengaruh cairan biru. Namun secara perlahan tapi pasti mulai timbul hasrat manusiawi pada kru yang lain. Mereka mulai tidak terkendali dan melakukan segala hal yang membuat mereka senang. Terkecuali beberapa orang termasuk Sheila yang masih menjalani protokol dengan baik. Parahnya, mereka juga masuk ke ruang pribadi Richard lalu membuka file-file miliknya, termasuk menonton sebuah film perang. Tanpa diduga, Sheila masuk ke ruangan itu dan meminta semuanya keluar karena tidak seharusnya mereka tuh berada di sana. Lalu Zack mengancamnya kalau Richard yang melindunginya sudah tidak ada. Lalu Sheila mengatakan kalau ia tidak butuh siapapun untuk melindunginya. Lalu datang Chris bertanya apa yang sedang terjadi. Zack mengatakan kalau Sheila tidak ingin ia menyentuhnya. Saat sedang berkeliling, tanpa sengaja, Chris melihat Kai dan Julie sedang asik bercocok tanam. Ia juga melihat Zack menghampiri kamar Sheila yang ternyata ia tuh berada di ruangan medis. Chris pun buru-buru ke sana lalu memeluk Sheila dan saat yang bersamaan Zack masuk ke ruangan tersebut. Sheila yang tak mengerti maksud Chris malah marah kepadanya. Chris sebenarnya melakukan hal tersebut untuk melindungi Sheila agar ia tidak disentuh oleh Zack. Lalu Chris menghampiri Zack dan mengatakan jangan pernah mengganggu Sheila. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh di dalam pesawat lalu berlari untuk mencari sumber suara tersebut. Kai yang ternyata juga ikut berkeliling tanpa sengaja melihat Julie kekasihnya sedang asik bermesraan dengan Peter. Karena cemburu ia pun langsung menghajarnya. Pada dasarnya mereka tuh belum mengerti arti sebuah pasangan. Yang penting merasa cocok, mereka pun tanpa malu-malu melakukan cocok tanam bersama. Untungnya Zack yang berada di sana masuk ke dalam ruangan lalu melerai mereka. Saat para kru sedang berada di ruang makan, tiba-tiba Peter mendatangi Kai lalu memukul kepalanya dengan sebuah palu. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Chris berusaha melerai mereka, bahkan ia tersulut emosi lalu menghajar Peter. Kemudian ia meminta mereka berdua dirawat lalu berkumpul untuk sebuah pertemuan darurat.
Chris mengatakan kalau mereka harus mengendalikan perilaku mereka dan mulai melanjutkan perbaikan di ruangan sistem pesawat. Namun mereka tidak mau melakukannya karena Zack telah meracuni pikiran mereka dengan mengatakan kalau ada alien di dalam ruangan itu. Lalu mulai terjadi perdebatan di antara mereka. Zack yang sedari awal ingin menguasai semuanya sepertinya telah berhasil mempengaruhi sebagian kru. Bahkan secara terang-terangan ia melawan Chris, lalu mengajak siapapun yang menginginkan sebuah kebebasan mengikutinya, dan akhirnya mereka terpecah menjadi dua kelompok. Chris dan anggotanya menjadi penasaran apa benar perkataan Zack tentang alien. Lalu mereka menuju ruangan sistem yang diduga ada alien. Di ruangan itu juga tersimpan sebuah drive cadangan yang menyimpan rekaman kamera pengawas dalam pesawat. Ia bersama rekannya segera mencarinya. Lalu setelah beberapa lama, Zack dan gerombolannya mendatangi ruangan sistem. Orang-orang mengatakan tidak ada siapapun di sana. Lalu Zack masuk ke dalam untuk memeriksa ruangan sistem dan gak lama kemudian ia berteriak histeris lalu keluar. Ia meyakinkan rekan-rekannya kalau ada sesuatu berbahaya di dalam sana. Sementara itu, Chris dan kedua rekannya telah berhasil menemukan drive rekaman pengawas yang mereka cari. Kemudian mereka memutarnya. Lalu datang dua orang memberitahu Chris kalau Zack masuk ke ruangan sistem tepat setelah mereka keluar dari sana. Zack mengatakan kalau mereka melawan alien. Namun Chris membantahnya karena ia tidak menemukan adanya alien di sana. Apa yang dilakukan Zack membuat mereka curiga dan ada kemungkinan Zack adalah seorang impostor atau dalang di balik semua kekacauan ini. Lalu pada drive tersebut mereka menemukan sebuah rekaman yang berisi percakapan antara Zack dan Kai. Dan ternyata lonjakan daya atau sengatan listrik yang menimpa Richard adalah ulah Zack. Karena ia memang ahli mesin sehingga ia dengan mudah melakukannya dari ruang kontrol. Suara-suara aneh di pesawat juga sebenarnya hanya suara mesin dan bukan suara alien. Karena perbuatannya, mereka menyimpulkan Zack adalah biang kerok dari semua masalah dan orang yang sudah membunuh Richard. Dan untuk sementara, mereka merahasiakan hal tersebut dari yang lain. Sheila pun masih heran mengapa Zack dan yang lain melakukan hal-hal yang buruk. Lalu Chris mengatakan mungkin mereka tidak gila, tapi karena memang sifat alami mereka seperti itu. Sheila memiliki keyakinan seandainya para kru mengetahui kebenaran, mungkin mereka bisa berubah menjadi baik. Seperti halnya Chris yang memiliki sifat peduli kepada rekan-rekannya. Chris kemudian berpamitan dan meminta Sheila untuk beristirahat, namun Sheila malah meminta Chris menemaninya. I want you to stay. Dan sudah bisa ditebak kedekatan mereka selama ini berbuah keseriusan. Naluri alami mereka sebagai manusia dan dua insan beda jenis itu membawa mereka ke dalam sesi cocok tanam bersama. Lalu saat mereka sedang tidur, mereka dikejutkan suara Zack mengetuk pintu kamar. Ternyata Zack mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Setelah semua kru berkumpul di ruang makan, Zack mendeklarasikan dirinya kalau sekarang ia yang akan menjadi pemimpin mereka. Saat lagi asik ngomong, tiba-tiba Chris memutar sebuah rekaman dari kamera pengawas yang menunjukkan perbuatannya membunuh Richard. Bahkan alien yang disebutkan juga tidak ada, karena semua kekacauan ini memang direncanakan oleh Zack. Namun tanpa rasa bersalah, Zack malah mengatakan kalau ia melakukannya untuk melindungi semuanya. Ia menuduh kalau Richard menyembunyikan alien di dalam sebuah ruangan rahasia yang juga diketahui oleh Chris. Bahkan Zack juga mengatakan kalau ada kemungkinan Richard telah dirasuki alien karena sudah dengan sengaja membohongi mereka dan memaksa mereka minum cairan biru. Ia pun semakin menjadi-jadi dengan mengatakan ada kemungkinan alien itu hidup di dalam tubuh seseorang yang ada di antara mereka. Ucapannya tersebut berhasil mempengaruhi mereka dan terjadi aksi saling tuduh. Ironisnya, Peter dijadikan kambing hitam. Orang-orang pun rame-rame mengejarnya lalu membunuhnya tanpa ampun. Zack kemudian meminta anggotanya mencari benda tajam atau sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri, karena kelompok Chris bisa saja menjadi ancaman. Sementara itu, seseorang dari kelompok Chris mengatakan kalau mereka harus bergabung dengan mereka lalu menyerang secara diam-diam, karena saat ini mereka tidak memiliki senjata untuk melawan. Lalu Sheila teringat sesuatu kalau Richard pernah mengatakan ada senjata di pesawat itu di suatu tempat lalu meminta Chris mencarinya. Lalu Chris menemukan sebuah ruangan rahasia namun ia tidak dapat membukanya dan tanpa ia sadari Julie mengetahuinya. Saat Chris kembali untuk mengambil peralatan, Zack dan anggotanya sudah berada di sana lalu membuka paksa ruangan tersebut dan ternyata ruangan itu tuh berisi senjata. Melihat Zack dan anggotanya di sana, Chris pun membatalkan niatnya lalu kembali ke ruangannya. Kedua rekannya memutuskan untuk bergabung dengan Zack dan memberitahu di mana mereka. Setelah itu Kai mematikan daya lalu mereka rame-rame mendatangi Chris dan yang lain.
Mereka terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Zack memiliki senjata. Setelah berhasil membuka pintu ruangan, mereka pun menangkap Chris lalu membawanya keluar. Lalu Sheila keluar ruangan menyusul mereka dan berkata kepada Zack kalau ia ingin bergabung dan bersamanya. Ia juga akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Diam-diam Sheila membawa pisau untuk menusuk Zack. Sayangnya rencananya tidak berhasil karena Zack tidak menginginkan dirinya. Lalu seorang rekannya keluar ruangan memperingatkan mereka untuk berhenti bersikap gila. Shut up. Shut up. Let me speak. Karena ia tidak berhenti berbicara, Kai pun menembak dan menewaskan dirinya. Karena lengah, Chris berhasil meloloskan diri, lalu Zack mengejar dan berusaha menembaknya. Chris dan Sheila lalu bersembunyi di sebuah lorong di ruang tanaman. Zack mengetahui kalau lorong itu pernah dibuka lalu menembakinya. Karena itu mereka berusaha keluar lorong menuju sisi yang lain, lalu pergi ke ruang medis. Namun Kai menemukan mereka bersembunyi di sana lalu menembakinya. Kai pun masuk ke ruangan itu, lalu dari belakang Chris memukulnya dengan sebuah tabung yang membuatnya pingsan. Karena Sheila juga menusuknya dengan sebuah suntikan, Kai pun terkapar tak berdaya. Akhirnya Chris mendapatkan sebuah senjata yang dibawa oleh Kai, lalu terjadilah aksi tembak-menembak antara Chris dan Zack. Zack yang menggila membuat mereka berdua kewalahan lalu masuk ke ruang kedap udara. Mereka berdua segera memakai baju astronot dan Chris mengatakan kalau ia punya sebuah rencana. Agar tidak dapat diintip Zack, Chris menutup jendela kaca dengan sebuah penutup dan akhirnya Zack berhasil sampai di mana Chris dan Sheila bersembunyi. Lalu ia menembak pintu itu untuk membukanya. Ternyata Chris sudah membuat ruang palka terbuka sehingga membuat Zack tersedot keluar. Namun ia berhasil berpegangan pada pintu dan membuatnya tertahan. Ia melihat Sheila berada di sudut ruangan lalu menariknya. Beruntung pakaian astronotnya menancap sesuatu dan membuatnya tertahan. Chris gak tinggal diam lalu berusaha menyelamatkan Sheila. Lalu terjadilah duel di antara mereka di pinggir pintu yang akhirnya Zack berhasil membuat Chris terlempar keluar. Dan di saat yang bersamaan Zack terlihat lengah. Sheila pun memanfaatkan momen tersebut untuk menendang dan membuat Zack terlempar keluar. Karena tidak menggunakan baju astronot sudah dipastikan ia akan tewas. Sementara itu Chris berhasil selamat karena ia berpegangan pada bagian pesawat lalu kembali masuk ke dalam. Setelah itu mereka berdua masuk ke ruangan di mana para kru berkumpul dan mengatakan kalau Zack sudah tewas. Setelah kejadian itu keadaan berangsur membaik karena Zack si impostor sudah tidak ada. Kejadian yang mereka alami ternyata juga sudah diperkirakan oleh Richard, di mana masa-masa sulit akan datang namun ia yakin kalau mereka akan berhasil mengatasinya. Setelah semuanya berjalan normal, mereka akan melakukan voting ulang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Dan Sheila pun terpilih untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu ia mengirim sebuah pesan kepada pusat misi di bumi, memberitahu segala kejadian yang mereka alami. Mereka juga tidak akan meminum cairan biru itu lagi dan hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, para kru akhirnya memiliki pasangannya masing-masing. Bahkan Sheila juga hamil lalu menjadi wanita pertama yang melahirkan bayi pada misi tersebut. Tahun demi tahun mulai banyak anak-anak yang lahir, mereka tumbuh besar dan para orang tua mereka pun perlahan mulai menua. Generasi berikutnya mulai mengambil alih misi dan akan terus seperti itu sampai mereka tiba di planet tujuan. Dan akhirnya 86 tahun sejak meninggalkan bumi, bahtera angkasa itu pun sampai di planet baru mereka. Sebuah planet biru yang memiliki sistem bintang layaknya matahari. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah secerdas apapun seseorang jika tidak diimbangi dengan sifat atau moral yang baik, maka pengetahuan yang dimiliki hanya akan menjadi bencana bagi banyak orang. Itulah alur film Voyager. Jika kalian punya kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.